Kompolnas selenggarakan forum group discussion untuk tentukan arah kebijakan. Gandeng Cipayung Plus Jawa Tengah, Kapolda Jateng ajak mahasiswa ciptakan cooling system selama pemilu. Kita akan melihat bergairahnya penjualan labu di Amerika Serikat. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Selasa 31 Oktober 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ibda Almira Sabira dan inilah Presisi Pagi selengkapnya. Presiden Joko Widodo memberi pengarahan kepada para kepala daerah seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka menghadapi berbagai tantangan global saat ini. Berikut arahan Presiden Jokowi kepada 193 pejabat yang hadir di Istana hari ini. Jaga stabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok utamanya. Pantau harga real di pasar, turun ke lapangan. Jika ada masalah, lakukan intervensi, seperti tadi saya sampaikan, subsidi angkutan bisa dilakukan. Yang kedua, urusan dampak super El Nino bagi penurunan produksi komoditas utamanya bahan pokok di daerah Bapak Ibu semuanya. Betul-betul harus dilihat. Meskipun ini sudah mulai hujan, tetap saya perlu sampaikan waspadai potensi kebakaran. Masih kecil segera selesaikan. Kalau kira-kira diperkirakan tidak mampu menyelesaikan, segera sampaikan ke BNPB pusat. Hati-hati mengenai ini. Yang ketiga, yang namanya pertumbuhan ekonomi itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya investasi, yang namanya iklim investasi. Bantu investor, utamanya dalam pelayanan perizinan. Jangan sampai urusan izin sampai berbulan-bulan. Izin itu supaya Bapak Ibu tahu, di Uni Emirat Arab, nggak ada 30 menit jadi. Selesai. Tidak ada 30 menit sudah selesai, sudah jadi. Dan itu saya alami, itu sudah 23 tahun. Saya investasi di sana, saya datang ke kantor perekonomian, datang menyerahkan syarat, Bapak pergi ke gedung sebelah, ke notariat, saya ke sana, tanda tangan, di sana suruh balik lagi, Bapak balik lagi ke meja yang tadi Bapak datang, saya datang, izin sudah diberikan. Saya bisa membangun pabrik, membuat kantor, membangun showroom, semuanya bisa, membangun gudang, semuanya bisa. Tidak ada 30 menit. Gimana kita mau bersaing kalau izin masih berbulan-bulan? Meja ini, meja ini, meja ini, meja ini, meja ini. Seperti itu yang Bapak Gubernur, Bapak Ibu Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota selesaikan. Karena investasi itu rebutan, semua negara sekarang ini rebutan. Dalam rangka apa? Pertumbuhan ekonomi negaranya. Rebutan, nah, sudah masuk ke sini kok malah kita buat ruwet.
kita yang membuat mereka bisa balik badan. Sederhanakan prosedur, fasilitasi, jaga tata kelola. Jangan ada pungutan. Karena ini juga akan membuka lapangan kerja. Kenapa direbutkan semua negara? Karena investasi itu membuka lapangan kerja. Yang keempat, alokasikan untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial. Kalau kondisi seperti ini, harga beras naik, Bapak Ibu semuanya keluarkan yang namanya bantuan sosial. Pasar murah. Seperti sekarang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kalau ini pemerintah pusat memberikan bantuan 10 kilo beras per bulan. Sudah di April, Mei, Juni, tambah lagi September, Oktober, November. Dan kita putuskan lagi tambah Desember, sampai Desember 10 kilo 10. Pemerintah pusat memberikan itu. Pemerintah provinsi memberikan, mampunya berapa? 5 kilo, 5 kilo. Pemerintah kabupaten kota memberikan 5 kilo. Rampung. Kalau bareng-bareng seperti itu. Rakyat itu adem. Dan saya titip yang dibeli produk dalam negeri, utamanya UMKM kita. Yang kelima, dukung program prioritas pemerintah. Penurunan kemiskinan ekstrim, pemberantasan stunting, hilirisasi industri, berikan dukungan penuh pada program-program ini. Yang terakhir, yang keenam, masuk ke tahun politik. Pemilu. Saya minta Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota, berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu. Tapi tidak mengintervensi apapun, membantu. Anggaran segera disegerakan. Dan juga saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati. Pemirsa, berikut 6 poin yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam arahannya kepada para pejabat kepala daerah seluruh Indonesia. 6 arahan Presiden Jokowi kepada penanggung jawab kepala daerah. Yang pertama, kendalikan inflasi, jaga stabilitas harga barang-barang kebutuhan. Pokok utama, pantau harga real dan pasar, turun ke lapangan. Yang kedua, waspada bahaya Super El Nino bagi penurunan produksi komoditas dan waspadai potensi kebakaran. Yang ketiga, jaga iklim investasi dengan mempermudah pelayanan perizinan dan menyederhanakan prosedur karena dapat membuka lapangan pekerjaan. Yang keempat, alokasi dana untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial dan utamakan dengan membeli produk dalam negeri, terutama UMKM. Yang kelima, dukung program prioritas pemerintah penurunan kemiskinan ekstrim, pemberantasan stunting, dan hilirisasi industri. Kemudian arahan yang keenam, dukung tugas KPUD dan Bawaslu, tidak mengintervensi tugas KPU dan Bawaslu.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Polda Kalimantan Tengah melakukan rilis terkait pengungkapan tindak pidana narkoba selama kurun waktu 21 September hingga 23 Oktober 2023, sekaligus melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba sebanyak lebih dari 1.000 gram dan menyelamatkan lebih dari 20.000 jiwa. Polda Kalimantan Tengah melaksanakan rilis pengungkapan tindak pidana narkoba beserta pemusnahan barang bukti narkoba bertempat di depan Aula Arya Dharma Polda Kalimantan Tengah pada hari Rabu 25 Oktober 2023. Konferensi pers pengungkapan tindak pidana narkoba dilaksanakan oleh jajaran narkoba Satgas Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang telah dibentuk sejak tanggal 21 September hingga 23 Oktober 2023. Dari tanggal 21 September sampai dengan Oktober bulan ini di tahun 2023, Satgas ini telah melakukan pengungkapan tindak pidana narkoba sebanyak 8 kasus dengan tersangka 11 orang dan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 537,55 gram. Dari kasus tersebut diungkap dari beberapa daerah, dari 4 daerah. Yang pertama di daerah Palangkaraya, kemudian Kota Waringin Timur, dan Kabupaten Seruyan, serta di Gunung Mas. Dan perlu disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa selain itu Polda Kalimantan Tengah, khususnya Direktorat Reserse Narkoba, dalam kurun waktu tanggal 21 sampai Oktober bulan ini telah mengungkap kasus sebanyak 36 perkara yang ditangani oleh Ditres Narkoba dan jajaran, ya. Dan tersangka sebanyak 44 orang dan barang bukti narkoba berupa sabu sebanyak 2,5 gram, kemudian kilogram, 2,5 kilogram, ganja sebanyak 1,6 gram, karisoprodol sebanyak 10.000 butir. Ini yang ditangani oleh Ditres Narkoba. Kemudian di tahun 2023 dari Januari sampai 24 Oktober bulan ini, ya, bahwa Polda Kalimantan Tengah dan jajaran, khususnya Direktorat Reserse Narkoba dan jajaran, telah mengungkap sebanyak 564 kasus dengan tersangka 674 orang. Ya, ini cukup signifikan, cukup banyak, ya, belum tutup tahun, dengan barang bukti sebanyak berupa ganja sebanyak 101,62 gram, ekstasi sebanyak 631 butir, sabu sebanyak 20.354,51 gram atau 20,4 kilogram, karisoprodol sebanyak 10.840 butir, dan obat daftar G sebanyak 2.859 butir. Dalam kesempatan tersebut dilakukan pemusnahan barang bukti narkoba sebanyak 1.014,11 gram yang berhasil menyelamatkan sekitar 20.000 jiwa. Polda Kalimantan Tengah mengharapkan seluruh masyarakat dan mengimbau untuk bisa memberikan dukungan kepada pihak kepolisian dalam rangka melakukan pemberantasan narkoba di wilayah Polda Kalimantan Tengah. Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.